Ketenangan jalan Manukan Tama Surabaya seketika berubah mencekam saat jasad seorang pria Parubaya ditemukan tewas tergeletak bersimbah darah di dalam ruko miliknya. Dugaan bahwa pria tersebut tewas secara tak wajar menimbulkan sejuta tanda tanya. Apakah pria Malang itu menjadi korban pembunuhan? Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus sakit hati dituduh mencuri, juragan air dihabisi. Selengkapnya di Turn Back Crime menumpas kejahatan. Kesunyian waktu subuh di Jalan Manukan Tama Surabaya tiba-tiba berubah menjadi gaduh saat seorang pria Parubaya ditemukan tewas tergeletak bersimbah darah di rumah toko miliknya. Pria tersebut tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Kesunyian waktu subuh di kawasan Jalan Manukan Tama Surabaya, Jawa Timur, Jumat 7 Januari lalu berubah jadi mencekam saat seorang warga bernama Suryatio ditemukan tak bernyawa di rumah toko miliknya. Suryatio yang dikenal sebagai juragan air minum isi ulang ditemukan tewas bersimbah darah di lantai dasar rumahnya. Penemuan jasad Suryatio diawali ketika salah satu tetangga korban mendengar suara teriakan sekitar pukul 4 pagi dari dalam rumah pria 60 tahun itu. Aparat Polsek Tandes yang mendapat laporan bergegas datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara tim identifikasi Polrestabes Surabaya mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri dan anak korban. Melihat kondisi jasad yang tergeletak bersimbah darah dengan sejumlah luka, diduga pria ini menjadi korban perampokan sekaligus pembunuhan. Polisi juga menduga jumlah pelaku yang terlibat lebih dari 1 orang. Untuk motif akan kita dalami, untuk penyelidikan ini akan kita laksanakan pendalaman guna menangkap pelakunya. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad Suryatio kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Kematian Suryatio yang tak wajar jelas menyisakan tanda tanya besar. Benarkah kakek Malang tersebut menjadi korban perampokan lalu disertai pembunuhan? Lalu, siapa orang yang begitu keji menghabisi nyawa korban? Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, Turn Back Crime, RTV. Setelah penyelidikan intensif, pelaku pembunuh juragan galon isi ulang di Manukan, Surabaya akhirnya dibekuk Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku yang merupakan eksekutor yang menewaskan korban ternyata bukan orang asing bagi korban. Bercak darah di toko galon isi ulang menjadi saksi bisu pembunuhan sadis Suryatio. Juragan air isi ulang itu tewas mengenaskan dengan akibat luka benda tumpul di bagian kepalanya. Setelah hampir 40 hari, Satreskrim Polrestabes Surabaya akhirnya menangkap pelaku berinisial NH. Sementara satu pelaku lainnya berinisial AR masih buron. Namun yang mengejutkan, pelaku bukanlah orang asing. Pria 31 tahun ini merupakan mantan karyawan kakak ipar korban di Probolinggo. Dalam penangkapan itu, polisi juga mendapati barang bukti, sepeda motor, jaket, sandal, dan sebuah paving block untuk membunuh korban. Kapolrestabes Surabaya Ahmad Yusef Gunawan menyebut, awalnya pelaku sempat mengelak. Namun setelah 12 jam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan telah merencanakan aksi kejinya itu.
Pada 7 Januari 2022 pukul 2 dini hari, kedua tersangka NH dan AR mendatangi rumah toko milik korban. AR berjaga di motor, sementara NH menjadi eksekutor. Modus operandi yang dilakukan NH adalah mematikan saklar listrik ruko. Setelah korban NH langsung memukulnya 4 kali dan selanjutnya memukul menggunakan paving block secara membabi buta hingga korban tewas. Kepada polisi, tersangka NH melakukan aksinya lantaran sakit hati dengan korban, lantaran sering dituduh mencuri uang dan barang saat bekerja di toko. Pelaku diduga melakukan perbuatan tidak hanya sendiri dan satu orang masih proses DPO dan merupakan yang menginisiasi, merencanakan proses pelaku perbuatan daripada pembunuhan berencana ini. Alat yang digunakan untuk perbuatan adalah sebuah paving yang terbuat dari batu dan kami kembangkan untuk pembuktian pengungkapan pelaku ini dari beberapa alat bukti yang tertinggal di TKP. Baik itu sebuah sandal ataupun hasil pengembangan screenshot CCTV daripada diduga pelaku menggunakan sebuah jaket yang kemudian kita kembangkan dan kita teliti dan akhirnya ada persesuaian antara pelaku satu dan lainnya. Kini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, NH dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, Tunbreak Crime, RTV. Kami pun mendatangi Polrestabes Surabaya untuk mendapat keterangan langsung dari pelaku pembunuhan kakek Suryatio. Tunbreak Crime segera kembali.